Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Zulaika dengan NPM 2313053074 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas. Data yang saya kumpulkan adalah data tugas harian mata pelajaran matematika di kelas 4 SDN 3 Natar. Langkah pertama, kita siapkan dahulu data-data yang akan diujikan. Data tersebut dalam bentuk Excel seperti ini. Di sini saya menggunakan ada 20 orang dengan 3 tugas harian 1, tugas harian 2, tugas harian 3. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita blok bagian nilainya saja. Kita klik Ctrl C, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita paste atau tempel. Kemudian masuk ke bagian variabel view. Di bagian var1, var2, var3, ini kita ubah namanya menjadi T1, T2, dan T3 dan seterusnya. Di kolom keempat, kita ganti menjadi total. Kemudian kita kembali ke data view. Lalu setelah itu kita menguji validasi terlebih dahulu dengan cara klik analyze, lalu correlate, dan kita klik bivariate. Lalu kita Ctrl A dan pindahkan ke variabel. Pastikan kolom person ini tercentang. Lalu klik OK. Setelah itu dia akan muncul data validitasnya. Kemudian kita bandingkan yang person correlation-nya, yang ini, yang di bagian total dengan tabel R. Buka tabel R. Ke tabel sebelumnya, di sini saya menggunakan 20 orang. Lalu buka tabel R. Di sini ada rumusnya N dikurang 2. Jadi untuk membandingkan R, itu rumusnya N dikurang 2, 20 dikurangi 2, sehingga 18. Kemudian kita menggunakan tingkat signifikan 0,5. Jadi jika 18, maka yang kita pakai adalah 0,438. Kita lihat ke bagian total. T pertama itu bisa dikatakan valid karena lebih dari 0,4438. Data kedua juga bisa dibilang valid karena lebih dari 44038. Data ketiga juga bisa dikatakan valid. Dan yang kedua, syarat kedua untuk menentukan validnya yaitu melihat sig, di mana sig ini harus kurang dari 0,05. Untuk yang T1 ini bisa dikatakan valid, T2 dikatakan valid, yang ketiga juga valid. Jadi data tersebut dapat dikatakan valid. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan reliabilitasnya, yaitu dengan kembali lagi ke tabel, lalu kita ke analyze, lalu ke scale. Di sini ada reliability analysis, lalu Ctrl A, lalu klik Ctrl, lalu klik total. Kemudian pindahkan ke items, lalu klik statistik, centang yang scale if item delete, lalu continue. Kemudian modelnya kita pakai alpha, klik OK. Nah, ini untuk data reliabilitasnya. Syaratnya itu harus lebih dari 0,6. Namun di sini crown batch-nya itu 0,487 sehingga kurang dari 0,6. Jadi dikatakan data-data yang saya uji ini valid tetapi tidak reliable.